Jangan-jangan sepeda sudah mati entah di mana. Terus nggak diketemukan mayatnya. Sampai dia gentayangan. Ih, ibu ini ada-ada aja ngomongnya. Ih, mana ada Riginya tuh gentayangan. Kamu siapa? Harus mati. Kamu tuh jangan begitu dong, sayang. Bisa aja kalau modain ya. Apaan ini? Iya sih. Mas. Siapa dia? Namanya Yesi. Dia pacar aku. Mas, kita belum nikah aja kamu udah selingkuh. Gimana kalau kita udah nikah? Oke, aku akui kalau aku memang selingkuh dengan Yesi. Karena Yesi itu anaknya baik. Cantik, anak pengusaha kaya raya. Dan sekalian juga, aku mau bilang sama kamu, kalau kita lebih baik putus. Aku juga sudah muak menjadi sapi perahan ibu kamu yang materai itu. Tahu kamu? Mas, kamu tega ya sama aku? Kamu udah nyakitin hati aku. Dengar ya, Mas. Aku bakal bilang ke Yesi kalau kita udah tunangan, bahkan kita udah sebar undangan. Dan kamu sengaja mau mempermalukan keluarga aku. Itu bukan urusan aku. Dengar ya, Mas. Kalau hubungan kita hancur, hubungan kalian juga harus hancur. Jangan, Farida. Jangan ya. Jangan, aku minta maaf. Sudah yang barusan itu, tadi aku cuma khilaf. Maaf ya, kamu jangan lakukan itu, ya. Aku mohon. Tega kamu. Namanya Yesi. Dia pacar aku. Halo Bu, ada apa lagi Bu? Farida kan udah transfer ke rekening Ibu. Kamu kirim berapa? 10 juta. Itu cukup kan buat bayar cicilan ke Pakarta? 10 juta? Kok dikit amat? Pokoknya ibu minta dalam 1 minggu ini kamu harus kirim 20 juta. Astaga, banyak banget sih Bu. Buat apa lagi? Udahlah, kamu itu nggak usah banyak tanya. Kamu pikir ibu itu menghambur-hamburkan uang yang kamu kasih? Udah, kamu minta aja sama pacarmu yang kaya itu, si Gemal. Dia kan anaknya orang kaya. Lagian sebentar lagi kamu sama dia akan segera menikah. Bu, udah jangan ngomongin dulu Gemal ya. Memangnya kenapa? Farida, awas ya kalau kamu sampai putus sama Gemal. Mama itu sudah susah-susah jodohin kamu sama dia. Ya udah Bu, nanti Farida izin keluar ya. Farida nanti ke ATM, terus transfer ke rekening Ibu. Tapi nggak bisa banyak. Ya udah dulu ya Bu. Halo, Farida. Gimana sih nggak tahu sopan? Nulis apa kamu sekolah? Mas jangan Mas. Kamu apa lihat Mas? Ini Lihat punya sini. aku. Mas. Mas.
Aku seperti ngeliat sesuatu yang terjadi. Maksudnya apa, Kak? Aduh, kamu tuh ngagetin aja deh. Aku tuh mimpi kayak ada orang yang minta tolong. Ya udah, Kak, aku yang cari. Tunggu. Tapi aku belum tahu ini tuh beneran terjadi apa cuma mimpi. Gendis? Bikin ibu kaget aja. Ngapain kamu kesini? Panas, Bu. Gendis aus. Ya udah. Jangan abang main gelap-gelapan, nanti abang kena batunya. Jangan abang main kucing-kucingan, lebih baik terang-terangan. Cintamu pindah sana pindah. Oh, Pak Gemal, maaf Pak Gemal. Suster, maaf juga. Permisi. Tunggu. Pak Gemal mau kemana? Mau ke ruanganku aja. Apa Pak Gemal sudah ketemu dengan Suster Farida? Belum. Kok tunangannya hilang? Pak Gemal tenang-tenang aja. Ya, saya harus bagaimana lagi, Suster. Lagi pula, nggak kenapa juga kalau dia ingin ninggalin aku. Maaf ya, Suster, masih banyak pekerjaan. Oh iya. Aku permisi dulu. Suster, apa ini? Ada apa, Kak? Kok bisa bertebangan seperti ini? Nggak ada apa-apa. Cuma angin aja. Biar saya bantu. Udah nggak usah. Udah kamu sana aja. Mas?
Mbak, Mbak Suster ngapain di situ, Mbak? 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 Mas, kamu tega ya? Aku panggilin kamu nggak dengar. Terus tinggalin aku aja di pintu darurat. Apaan sih maksud kamu? Aku nggak ngerti deh. Gak usah pura-pura nggak tahu deh, Mas. Ini semua kan rencana kamu kan? Aku sampai ketemu suster ngesot. Puas kamu? Suster ngesot. Gak usah pura-pura nggak tahu deh, Mas. Yesiku yang cantik. Kamu udah deh. Gak usah mengada-ngada kayak begitu. Gak ada yang namanya suster ngesot di sini. Ya. Abang, apakah hubungan kita ini akan seperti ini terus, Bang? Sayang, kamu kan tahu, abang kan udah punya istri, dan kamu ada suami. Udahlah, kita nikmatin aja, ya? Kita juga nggak mungkin bisa ketemu tiap hari, Bang. Sayang, itulah indahnya perselingkuhan. Walaupun kita tidak bisa memiliki, tapi kita saling mencintai. Abang, bisa aja. Lita, sabar ya sayang. Kenapa sih Kak Gendis gak naik ojek online aja? Ya nggak apa-apa dong, kan biar sehat. Bilang aja mau ngirit. Enak aja, ih ngeselin. Sumpah ngeselin. Gendis. Ih, hati-hati kamu jangan sering bicara sendiri. Nanti ditemenin setan, Gendis. Kalau setannya baik, gak apa-apa dong Tante. Ih, Gendis bisa aja. Ibu ada di rumah nggak, Gendis? Oh ya udah, Tante mau ke sana ya. Kamu hati-hati ih. Boy tenang aja. Ya ampun, Mbak. Bikin kaget aja sih. Lagian ngapain malam-malam di tengah jalan? Untung aja gak ketabrak. Ya Mbak, udah malam, mendingan pulang aja Mbak. Siapa ya dia? Kayaknya aku pernah ngeliat wanita yang di belakang deh. Emang dia yang minta tolong, Kak. Iya Kak, aku yakin. Masa sih? Fatma, Ngapain mama di sini? kebetulan aku mau cerita. Setahu aku kan, Kemal itu pacarnya Farida bukan ya? Tapi kok tadi siang di kantor dia mesra banget sama gadis lain. Apa mungkin gadis itu pacarnya Gemal ya? Aduh itu nggak penting. Yang penting itu adalah kita harus mengungkap kemana perginya Farida. Kok tiba-tiba dia udah keluar gitu aja sih dari kantor tanpa sepengetahuan kita? Iya juga sih, kalau sebagai sahabat ataupun partner kerja, dia nggak mungkin ngilang gitu aja. Dan yang lebih heran lagi, gadis itu nyebut-nyebut hantu suster ngesot. Ih, kan serem banget.
Terus sejak kapan di rumah sakit ada suster ngesot? Ada hantu-hantu kayak gitu? Apa mungkin ada hubungannya hilangnya Farida? Fatma, itu yang harus kita selidikin. Ya udah ya, aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Udah Fatma. Dah. Buset, gua udah disetir aja. Mbak, Mas, ada apaan sih? Kayak orang dikejar setan aja. Memang bener bang, kami dikejar setan bang. Ada suster ngesot di sana bang. Iya bener bang. Jangan ngimpi lo. Mana ada suster ngesot. Sakit jiwa lo berdua. Elah beneran bang, masa kita bohong sih bang? Alah, bilang aja mau numpang duduk. Pakai acara kejar setan segala. Udah duduk aja sono. Udah, duduk dah. Jalan tuh. Oke, takok. Nah, seter. Kali aja mata lu kotak. Diseter gua. Mau nakut-nakutin kita deh. Lu pada stres ya? Seka. Udah gua mana? Mana gua tahu kuda. Lah tadi di sini. Gak ada kerjaan apa? Mau petin kuda? Lah kalah dong gua gini caranya. Ini di kudanya. Malah lari bos kuda. Udah aja. Ada apa sih? Itu suster ngesot. Siapa yang kirim pesan ini ya? Mana diary-nya? Kok ada di sini ya? Di mana ya diary-nya? Selamat tinggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Farida udah lama nggak main ke warung saya, Bu. Iya, Bu. Kontrakan juga udah kosong, udah nggak ditempatin. Saya pikir pulang kampung dia. Dia nggak mungkin pulang kampung. Ngapain juga saya datang ke sini kalau dia itu pulang kampung? Kalian berdua ini teman macam apa ya? Temennya hilang kok nggak ada yang tahu. Ih, saya juga bingung. Dia juga nggak ada ngabarin apapun.
ampun, jangan-jangan dia... Jangan ngomong macem-macem. Maaf ibu, saya nggak bermaksud mikir yang enggak-enggak. Makanya lebih baik diem daripada ngomong yang gak jelas. Saya itu lagi pusing, mau bayar utang Faridanya malah nggak ada. Percuma saya datang ke sini. Kalau salah satu di antara kalian pun gak ada yang tahu di mana Farida berada. Ya udah, saya pergi dulu ya. Bayar dulu atuh Bu. Utang dulu. Ih, ngutang terus ibu. Kasihan ya Bu Rostin, udah nyariin Farida kemana-mana, tapi belum ketemu juga. Kasihan banget ya. Jangan-jangan sepeda sudah mati entah di mana. Terus nggak diketemukan mayatnya. Sampai dia gentayangan. Ih, ibu ini ada-ada aja ngomongnya. Ih, mana ada hari gini hantu gentayangan. Bener-bener loh Nur. Gentayangan. Itu jadi suster ngesot. Ibu jangan macem-macem ngomongnya, ntar gara-gara ibu ngomong macem-macem, orang-orang pada kabur lagi dari warung saya. Iya, tiap hari juga saya di rumah sakit ketemu mayat terus. Gak ada tuh yang namanya hantu. Ih, udah saya mau pulang dulu. Besok mau piket. Denok aku pulang dulu ya. Hati-hati ya sayang. Bye-bye. Iya bener tuh kata si Nurma. Kalau emang ada suster ngesot, mana mungkin dia bisa ngejar orang. Dia aja jalannya ngesot, boro-boro dia bisa lari. Yang ada jalannya ngesot, ya nggak? Bu, pada kabur? Bu, pada mau kemana? Apa ini? Gak mungkin. Farida mana? Mana Farida? Ibu cari kemana-mana nggak ada, handphonenya mati lagi. Saya nggak tahu, Bu. Mungkin dia ada di rumah sakit. Kerja kan, Bu? Ibu sudah nyari ke sana, ke rumah sakit, tapi dia nggak ada. Kalian tengkar ya? Oh, enggak, Bu. Kami baik-baik aja kok. Farida itu nggak pernah seperti ini. Dia itu kalau pergi selalu pamit sama ibu. Gemal! Diajak ngobrol sama orang tua malah diem aja. Maaf, Bu. Ya udah. Nanti kalau kamu ketemu sama Farida, bilang dicari ibu. Iya, Bu. Min? Mimin? Mimin? Min? Min? Selingkuh.
Kalian dengar suara nggak? Kayak dari sini deh. Apaan, Kak? Kayak ada suara. Beno, Mira. Ini. Kak. Handphone ini kok aneh ya? Ringtone-nya juga aneh. Jadul gitu. Emang Kak Gendis mau pakai? Kayaknya aku bakal pakai deh. Ada yang beda soalnya dari handphone ini. Kak Gendis parno kali. Aku serius, Beno. Ada yang aneh dari handphone ini. Kamu percaya dong sama aku, please. Iya Kak, aku juga ngeliat Kak. Kayaknya ibu kenal siapa pemilik handphone ini. Kamu dapat dari mana? Gendis nemuin ini di jalan, Bu. Di jalan? Emangnya ini handphone punya siapa? Kalau nggak salah, ini milik Tante Farida yang suster itu. Hawanya nggak enak banget di kampung. Aduh, ini motor bener-bener deh. Fatma bikin kaget aja. Kenapa kamu? Ini Fatma, ban motor aku kempes sendirian. Terus Fatma kamu ngapain malam-malam kayak gini sendirian? Enggak, aku mau ke warung. Fatma, kamu ngerasa gak sih kalau kampung ini tuh serem banget hawanya? Suster ngesot. Kurnia? Apa maksudnya ya? Mungkin pemiliknya bernama Lita Kurnia. Sok tahu kamu. Tunggu deh. Tapi
Tapi ibu bilang ini tuh handphone punya Tante Farida. Kenapa di handphone ini yang muncul namanya Lita Kurnia ya? Ma! Ma! Buka pintunya, Ma! Ma! Buka pintunya, Ma! 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 Kenapa, Ma? Ma! Ma, bangun, Ma! Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal ya? Bu. Iya, Dek. Numpang nanya, Ya. itu yang meninggal siapa ya? Ibu Lita, kasihan Dek, meninggalnya sangat mengenaskan. Seperti orang ketakutan gitu. Maksudnya Bu, ketakutan gimana ya? Iya, semua uratnya kaku, tangannya aja nggak bisa ditekuk. Matanya melotot, serem. Oh, gitu ya Bu. Makasih ya Bu. Iya. Susah. Ya, masuk. Gemma, kamu sudah dapat kabar dari Farida? Belum, Bu. Maaf ya. Aduh, gimana sih tuh anak? Bikin repot aja. Gini ya Gemma, Ibu itu mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak Ibu pinjam uang 20 juta dulu? Nanti kalau Farida sudah ketemu, Ibu balikin. Maaf ya, Bu. Gemal nggak bisa bantu Ibu kali ini. Lagi pula sebenarnya anak Ibu itu sudah mutusin Gemal sebelum dia menghilang. Kamu jangan mengada-ada dong. Nggak mungkin Farida itu mutusin kamu. Kami sudah bikin undangan pernikahan kalian. Aduh, jangan sembarangan kamu ya. Itu kan semua maunya Ibu. Cuma saya itu sudah nggak cinta lagi sama anaknya Ibu. Jadi buat apa kami menikah? Aduh Gemma, gimana ya kalau kamu sama Farida putus, terus Ibu minta uang sama siapa? Itu urusan Ibu. Saya nggak mau tahu. Gemma! Gimana si Farida? Farida? Perasaan tadi lihat Farida. Bener Mbak, semenjak ada suster ngesot warung saya jadi sepi. Suster ngesot? Iya, suster ngesot. Jadi suster ngesot itu benar-benar ada? Beneran Mbak, suster ngesot ada. Orang saya lihat sendiri kok di warung saya. Dulu tuh Farida sering bantu-bantuin saya di sini Mbak. Dia tuh orangnya baik. Malahan dia itu udah kayak adik saya sendiri. Oh, Farida itu kemana ya? Nah, saya juga nggak tahu tuh Mbak kemana. Yang bikin saya heran, Mas Gemal, tunangannya yang dulu, malahan denger-dengar dia sekarang malah udah punya tunangan. Dia juga tenang-tenang aja ya Farida hilang. Oh, jadi Farida sama Gemal itu udah tunangan? Iya, denger-denger sih tunangannya di kampung. Nih. Yaudah, kalau gitu berapa? 20.000.
kasih. Fatma. Fatma. Bu, Fatma. Gamal? Fatma, sebentar. Duh, ini. Maaf ya. Aku bakal ngerepotin kamu. Aku mau titip surat izin cuti buat ART. Kemarin aku sudah telepon. Dan mereka cuma minta aku ajuin suratnya aja. Iya, nggak apa-apa. Nanti aku sampaikan ke HRD ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aneh banget deh. Masa ya tadi pas aku berangkat sekolah ada yang meninggal. Namanya itu Lita Kurnia. Sama banget sama tulisan yang muncul di handphone ini. Oh, mungkin itu hanya kebetulan kali. Tapi aku juga heran deh. Masa buku hariannya Farida itu ada di rumah aku? Dan belakangan ini aku sering didatengin hantu, tapi mukanya mirip Farida. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama meninggalnya Lita dan menghilangnya Farida? Iya, Bu. Handphone ini juga aneh banget. Nggak tahu deh, Fatma. Aduh, maaf ya. Aku permisi dulu. Sekali lagi terima kasih ya. Di mana dia taruh? Apa benar cerita si gadis? Bocah so tahu itu. Sampai membuat aku terpaksa jadi pencuri. Jaya dan Robert. Kacau. Musiknya asik, Jay. Yoi, bro. Baik, Jaya, angkat Jaya. Anggap ringan aja urusan dunia, bro. Jaya, angkat. Aduh, tolong angkat ya. Ini nggak boleh terjadi. Harus bagaimana aku? Ntar lu, Bet. Apaan lo? Jay udah manggil gua, Bet. Ah, lu mengarang-arang aja. Gua nggak dengar. Beneran, Bet. Bet. Apaan lo? Jay, itu kan suster yang kemarin kita bunuh, Jay. Aduh, Nurma. Fatma pelan-pelan dong. Yaudah, ya masuk. Saya pamit dulu ya. Ya.
Si bewok. Aduh, tuh bewok apa-apaan ya? Si bewok. Kemal. Ada apa ya? Halo, malam. Oh, Fatma. Kamu lagi tugas shift malam di rumah sakit ya? Iya, kenapa? Apa ada korban yang masuk? Iya, saya baru masukin 2 korban kecelakaan. Kamu tahu siapa nama-namanya? Ini ada Jai Restu dan Robert. Kondisinya sangat mengenaskan sekali. Kenapa? Kamu kenal mereka? Oh, enggak. Aku cuma lagi khawatir aja sama adikku yang belum pulang. Oke, Fatma. Terima kasih ya. Terima kasih. Kamu oke? Habis telepon siapa? Bukan. Ah, bohong. Pasti iya kan? Beneran, itu si Gemal. Bohong. Jangan berisik, udah kita tutup mayatnya aja. Ini sih. Aduh, kontainer. Bulldozer. Tabrakan. Sakit. Bener Bu, Ibu nggak bawa handphone itu? Berarti handphonenya beneran hilang dong. Ya udah, oke Bu kalau gitu. Assalamualaikum. Kak, aku sih curiganya sama Om Gemal. Jadi hantu jangan curigaan. Itu fitnah namanya. Udah. Kakak jangan ikutin dia, Kak. Aku curiga dia tuh orang jahat. Iya kak, jangan ikutin dia kak. Kak Gendis, Kak. Kak Gendis sadar kak? Kak, kak turun dari sumur kak. Ya ampun, tolongin aku. Ya hati-hati kak. Hati-hati, Kak. Gendis ngapain sih kak? Ya ampun, kenapa aku bisa ada di sini? Kakak yang ngikutin wanita itu masuk dalam sumur ini. Dia tuh bukan manusia kak. Kak Gendis bisa mati kalau Kak Gendis masuk ke dalam sumur ini. Nggak inget apa-apa sama sekali. Dia itu arwah gentengan yang selama ini menghantui Kak Gendis. Mungkin bener deh, kita tuh harus nolongin dia. Dia tuh kayaknya mau nunjukin sesuatu. Iya Kak, aku setuju. Makasih ya kalian berdua udah nolongin aku. Kakak kan sahabat kita. Dan kita harus saling tolong-menolong. Iya Kak. Hampir aja. Ya udah yuk, kita pulang.
kan mati kok nyala sendiri? Beno Mira mana ya? Ibu naruh apa ya di kardus? Ada jalannya. Jangan berisik, nanti Bu Fatma tahu. Kita ini kan hantu. Emang ada apa yang bisa lihat kita? Mana aku tahu. Ayo, yuk. Yesi. Aku harus kasih tahu Yesi biar nggak jadi korban berikutnya Om Gemal. Jadi yang ngebunuh Tante Farida itu Om Gemal. Dan sekarang hantunya Tante Farida itu mau balas dendam. Berarti korban berikutnya itu Om Gemal sama Yesi. Tapi aku sampai sekarang belum tahu Yesi itu siapa. Terus kita mesti gimana? Kita harus minta bantuan ibunya Kak Gendis. Pasti ibunya Kak Gendis tahu rumah Om Gemal. Nah, baru kita bisa tahu rumah Tante Yesi. Iya benar juga kamu Beno. Kita harus minta tolong sama ibu. Aku ikut juga deh. Yesi harus tahu semuanya. Gemal, aku seneng deh kamu telepon aku. Kita ketemuan yuk. Aku udah surprise buat kamu. Tunggu aku di rumah ya. Iya sih. Kamu dengerin aku dulu. Ini ada hal yang lebih penting lagi. Apa sih? Kamu kok jadi oper kayak gitu? Aku tuh pengen ketemu sama kamu. Iya sih, sebaiknya kita sudahkan saja hubungan kita ya. Kita putus saja. Kita putus, Yes. Apa? Kamu kok tega banget sih? Atau jangan-jangan kamu lagi selingkuh ya sama cewek lain? Hah? Nggak mau. Aku nggak mau putus. Apa salahnya aku coba kamu minta putus? Hah? Yes, kamu dengerin aku dulu, Yes. Aku nggak mau dengerin alasan apapun itu. Pokoknya aku ke rumah kamu sekarang. Iya sih. Tolong saya. Tolong saya.
Bukan kalian juga harus hancur. Sekarang giliran kamu. Enggak, Yesi. Jangan, Yesi. Jangan, Yesi. 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 Bu bangun Bu. Apa sih sayang? Bu, ibu bangun dulu baru Genis ceritain. Kalau nggak penting awas ya. Jadi gini Bu, bisa jadi malam ini Om Gemal sama Tante Yesi itu dalam bahaya. Soalnya Genis punya firasat kalau ternyata Om Gemal yang ngebunuh Tante Farida. Dan Tante Farida itu jadi gentayangan karena matinya penasaran. Kamu serius? Iya Bu, kita tuh harus nemuin Om Gemal. Aku yakin banget malam ini Tante Farida tuh pasti mau balas dendam. Ayo. Ya udah, ya. Mbak, Mbak ngapain Mbak? Sekarang giliran kamu. Kamu siapa? Kamu harus mati. Yesi. 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 Yesi, bangun, Yesi. Yes. 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 Ternyata kamu, Yes. Yesi. Maafkan aku, Yes. Jangan kamu, Yes. Tolong. Tolong, Yes. Yes, bangun, Yes. Enggak. Farida, maafkan aku, Farida. Aku salah. Bukan saya. Bukan saya. Maafkan Farida, Bu. Farida harus melakukan ini. Gemal yang telah membunuh Farida. Jadi kamu sudah salah. Gemal telah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Farida. Dan jenazah Farida dimasukkan ke dalam sumur. Maafkan Farida, Bu. Farida maafin ibu nak. Andai saja ibu gak maksa kamu tunangan sama Gemal. Bu, kita udah terlambat. Iya, Bu, sabar. Semua sudah takdir mereka, Bu. Manusia cuma hanya berencana, tapi Allah yang menentukan, Bu. Sabar ya, Bu ya. Farida! Maafin ibu nak. Farida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran buat kita.